Halo nakama, apa kabar? Wisra Kroso, Wano ini sudah mencapai babak akhir. Setelah dua Yonko telah dikalahkan oleh Luffy, Kid, dan Lau, pertarungan kali ini seperti apa yang telah ibu kita Kartini tuliskan dalam bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pertarungan dalam semalam sudah berakhir hingga fajar telah tiba. Kemenangan ada pada kru topi jerami, aliansi, dan samurai serta yang telah terlibat dalam pertarungan kali ini. Nah, setiap ada story arc One Piece yang telah berakhir, selain menikmati penutup setelah pertarungan seru, hal asik lainnya adalah menunggu perkembangan bounty. Kemarin kita dapat permintaan untuk membuat video prediksi bounty Luffy setelah arc Wano berakhir dari salah satu nakama kita, yaitu Cekidot Roger. Oke, semoga bisa menjawab prediksi bounty Luffy pada arc Wano Kuni ini ya. Oke, mari kita come on. 30 juta berry. Di akhir Arlong 4 Arc, setelah Luffy berhasil menghajar Arlong dengan menggeprek menggunakan kakinya, dan setelah itu ia mengakui Nami adalah nakamanya. Kemudian ia memukuli Kapten Marin Nezumi yang korupsi untuk memaksanya mengembalikan harta Nami. Nezumi yang ingin membalas dendam terhadap Luffy secara personal melaporkan bajak laut muda ini. Hal yang mengejutkan adalah bukan laporan Nezumi saja yang membuat Luffy mendapatkan bounty 30 juta berry. Brenyu lalu memverifikasi dan menyadari kalau Luffy telah mengalahkan sejumlah nama besar di Es Blue. Itu sebabnya kenapa bounty-nya melampaui Arlong. 100 juta berry. Sakwise Luffy mengalahkan salah satu Shinjibukai yaitu Krokodil, bajak laut yang mengabdi pada pemerintah dunia. Sebenarnya Krokodil merupakan sosok yang besar. Dengan kekalahan Krokodil, setidaknya Luffy mengguncangkan satu dari kekuatan besar lautan antara Shinjibukai, Angkatan Laut, dan Yonko. Kekalahan Krokodil menyebabkan ia dicopot jabatannya dari Shinjibukai, dan bounty Luffy pun naik menjadi 100 juta berry atau lebih dari 3 kali nilai sebelumnya. Namun, Angkatan Laut sebenarnya menyembunyikan alasan utama Luffy mendapatkan angka ini. Kekalahan Krokodil secara resmi disebabkan oleh Smoker dan Angkatan Laut agar Angkatan Laut dan pemerintah dunia tidak kehilangan rai. Setelah kekalahan Krokodil, pemerintah dunia secara gamblang menyebut Luffy sebagai ancaman. 300 juta berry. Bajak laut topi jerami semakin terang-terangan melawan pemerintah dunia di alur Enies Lobby. Ia menyelamatkan Nico Robin yang terancam dihukum mati oleh pemerintah dunia jika melewati gerbang keadilan. Agen rahasia pemerintah Shippurpul pun dibuat KO oleh bajak laut topi jerami, di mana Luffy mengalahkan Bluno dan Rob Lucy dengan susah payahnya. Pasalnya mereka lebih kuat. Namun setelah mengetahui cara mereka bertarung, akhirnya Luffy bisa menang. Kemudian, aksi Luffy yang menantang pemerintah dunia membuat nilainya meningkat menjadi 300 juta berry atau 3 kali nilai sebelumnya. Nilai ini juga membuatnya menjadi salah satu dari 11 supernova, yaitu bajak laut Rocky yang bernilai di atas 100 juta. 400 juta berry. Luffy terlibat di perang Marineford dengan tidak tanggung-tanggung. Ia berhasil membobol Impel Down sebelumnya, dan di Sabaody Island ia memukul Tenryubito, dan informasi bahwa ia adalah anak dari Monkey di Dragon membuat nilainya naik menjadi 400 juta berry. 500 juta berry. Karo Trafalgar di Waterloo, Luffy menjatuhkan salah satu Shinjibukai lagi, yaitu Doflamingo. Jatuhnya Mingo ini efeknya sungguh luar biasa, soalnya Luffy juga mengacaukan jalur perdagangan gelap senjata ilegal yang bahkan menyinggung bisnis Yonko Kaido. Bahkan efek jatuhnya Mingo ini terasa juga ke pemerintah dunia yang terpaksa langsung membuat bisnis dengan Shogun Orochi di Wano. Gak heran jika nilai buronannya naik lagi menjadi 500 juta berry. 1,1 miliar berry. Selain selamat dari Whole Cake Island dengan menyelamatkan Sanji, Luffy juga mengalahkan dua komandan terkuat Carlot Cracker dan Carlot Katakuri. Yang lucunya, Morgan juga salah menulis berita. Dia mengira kalau keluarga Vinsmoke dan keluarga Firetank itu beroperasi di bawah pimpinan Luffy. Hal ini membuat bounty Luffy naik 3 kali lipat dari 500 juta menjadi 1, miliar berry. Tak hanya itu, Morgan juga memproklamirkan bahwa Luffy adalah Yonko kelima. Nah, setelah Kaido telah kalah di tangan Luffy, berapa bounty yang akan didapat oleh Kapten Topi Jerami ini? 5 miliarkah, 6 miliarkah, atau bahkan tidak terbayangkan kita sebelumnya?
Setelah melihat perkembangan bounty Luffy dari 30 juta hingga 1, miliar, nampaknya ada kesamaan yang saya pelajari. Rata-rata Luffy ketika mendapatkan bounty naik 3 kali lipat dari 6 perkembangan bounty-nya. Nah, ini menjadi acuan kita untuk menyimpulkan bagaimana Luffy nantinya akan mendapatkan bounty setelah Wano berakhir. Dalam pertarungan mengalahkan Kaido, ternyata Luffy bisa membangkitkan kekuatan buah setannya. Lalu tak disangka-sangka, buah yang selama ini yang kita sebut-sebut Gomu Gomu no adalah buah yang bertipe Zoan, yaitu Hito Hito no Mi model Nika. Dan menariknya, buah ini sudah diincar oleh pemerintah dunia selama 8 abad. Namun sayang sekali, sampai sekarang pemerintah dunia selalu gagal memilikinya. Mungkin pemerintah dunia akan selalu mengincar buah ini sampai dapat dan menjadikan Luffy sebagai ancaman dunia dan menaikkan bounty lebih dari sebelumnya. Setelah Kaido kalah, dan kekalahan ini pasti akan mengguncangkan seluruh dunia karena keseimbangan kekuatan dunia menjadi kacau. Alasan inilah bounty yang akan didapat oleh Luffy yaitu 3 kali lipat lebih, yaitu melebihi Kaido. Jika bounty Kaido 4,6 miliar, maka bounty Luffy sekitar 5 miliar, yaitu 3 kali lipat lebih, seperti ketika Luffy mendapatkan bounty dari 30 menjadi 100 berry. Namun di Wano ini bukan Luffy saja yang akan naik, seluruh kru topi jerami contohnya saja seperti Sanji yang telah mengalahkan Queen, Zoro yang telah mengalahkan King, hingga aliansi yang berhasil mengalahkan Big Mom sepertinya akan naik drastis. Nah, itulah yang bisa saya prediksikan untuk nakama sekalian. Bagaimana nakama? Apakah ada pendapat lain atau masih ada yang kurang? Tulis saja di kolom komentar. Bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe. Atau ada permintaan membuat video tentang One Piece, silahkan tulis di komentar ya. Matur suwun, sampai jumpa di video selanjutnya.